Shalom Godly Family yang terkasih. Mari kembali kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Pembacaan kita hari ini terambil dari Matius pasal 9 ayat 36 sampai 38. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Godly Family yang terkasih, bagi kita yang dikaruniai Tuhan kemampuan untuk melihat, maka setiap hari kita melihat orang dan juga berelasi dengan orang lain. Baik itu di jalan, di tempat kerja, di media sosial, maupun di gereja. Akan tetapi, tidak semua orang yang kita lihat sungguh kita perhatikan. Nah, firman Tuhan yang kita baca hari ini menuliskan bahwa ketika melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Tuhan Yesus Kristus melihat, dan ketika ia melihat, hatinya tergerak. Artinya, belas kasih yang dicontohkan Tuhan dimulai ketika ia melihat dan memperhatikan kondisi orang lain. Hal yang sama juga dituliskan Alkitab ketika bangsa Israel masih di Mesir. Di dalam Keluaran 2 ayat 25 dicatatkan bahwa Allah melihat orang Israel dan Allah memperhatikan mereka. Godly Family yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus tidak melihat orang lain atau bahkan kerumunan itu sebagai gangguan. Ia tidak memandang mereka sebagai beban pelayanan. Justru ia melihat mereka sebagai manusia yang terluka. Teks yang kita baca mengatakan bahwa mereka lelah dan terlantar. Ini dapat dipahami bukan hanya sekadar lelah secara fisik, melainkan letih secara batin dan jiwa. Mereka seperti orang yang ditarik ke sana kemari tanpa arah yang jelas dalam hidup ini. Tuhan Yesus tidak memandang mereka dengan sinis, tetapi ia berbelas kasih kepada mereka. Belas kasih ini bukan sekadar merasa kasihan doang. Belas kasih adalah ketika penderitaan atau pergumulan orang lain menyentuh hati kita begitu dalam, sehingga kita tidak bisa diam dan tidak bisa membiarkannya begitu saja. Namun, pelajaran penting dari kisah ini juga adalah bahwa Yesus Kristus tidak hanya melihat gejala lalu bertindak secara impulsif. Ia melihat dan memperhatikan bahkan sampai ke akar persoalan. Bagi Tuhan Yesus, orang banyak yang digambarkan seperti domba yang tidak bergembala ini bukan hanya membutuhkan penghiburan, tetapi mereka juga butuh tuntunan. Mereka bukan hanya domba yang perlu diberi kenyang sesaat, tetapi mereka perlu dituntun agar tidak kehilangan arah hidup. Godly Family yang dikasihi Tuhan, seringkali kita hanya sebatas tersentuh oleh cerita sedih, oleh foto, atau oleh video yang sedih. Tapi mungkin sebenarnya belum sungguh peduli pada kondisi terdalam yang mereka alami. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa belas kasih sejati bukan hanya peduli pada fenomena yang terlihat, tetapi juga peduli pada keselamatan, pemulihan, dan perbaikan arah hidup seseorang yang mungkin tidak nampak di luar. Pada akhirnya, Tuhan Yesus tidak berhenti hanya pada rasa belas kasihan semata. Ia mengajak murid-muridnya berdoa kepada Tuhan, dan menariknya setelah berdoa, justru merekalah murid-murid ini yang kemudian diutus.
Sehingga dari Tuhan Yesus kita belajar bahwa belas kasih sejati harus diikuti oleh tindakan nyata. Tindakan untuk melayani, tindakan untuk memberitakan Injil, tindakan untuk mendampingi, ataupun tindakan untuk hadir sebagai teman seperjalanan dalam pergumulan. Godly Family yang dikasihi Tuhan, sekiranya sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita juga memiliki hati yang mencerminkan kerinduannya, yaitu ketika melihat dunia ini yang penuh dengan orang-orang yang lelah dan terlantar, kita tergerak untuk melakukan tindakan nyata bagi mereka melalui doa dan keterlibatan aktif. Karena belas kasih Kristus harusnya tidak berhenti pada diri kita saja, tetapi mengalir melalui kita. Mari kita berdoa. Ini kami anak-anak-Mu ya Allah, yang rindu untuk hidup sesuai dengan kerinduan-Mu. Ajarkan kami untuk peka melihat orang di sekitar kami, memperhatikan kebutuhan mereka, dan mendoakan serta bergerak melakukan tindakan nyata. Kiranya melalui semua itu, nama-Mu ya Allah yang terus kami perkenalkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.